Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspita. Saya salah satu adik asuh Metiko. Sekarang saya sekolah di Yayasan Pendidikan Singosari Deli Tua kelas 3 SMA. Pada kesempatan hari ini, saya akan sharing dhamma dengan topik kekayaan Arya dan kekayaan materi. Kekayaan, apa sih itu kekayaan? Tentu dalam benak kita, kaya itu artinya orang yang banyak uang, orang yang berkelimpangan harta. Nah, dalam kehidupan saat ini, pasti semua orang butuh uang. Semua orang pasti mau mendapatkan uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk membanjakan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar yang disayangi. Dalam agama Buddha, sesungguhnya kekayaan ini terdapat dua jenis. Yang pertama adalah kekayaan Arya dan yang kedua adalah kekayaan materi. Dari dua jenis kekayaan ini, rata-rata semua orang pasti menginginkan kekayaan materi karena mereka beranggapan kalau banyak uang pasti hidup itu akan bahagia. Padahal kalau kekayaan materi ini bisa saja hilang kapan saja, bisa dicuri oleh orang lain misalkan. Terus misalkan ada musibah seperti banjir, pasti barang-barang yang berharga ataupun uang atau apapun itu yang kita miliki itu pasti akan hanyut. Dan misalkan ada kebakaran, itu juga materi kita akan hilang semua dan lain-lain. Nah, pada kasus seperti itu, pastinya kita sudah mengerti dan sadar bahwa kita ini masih mempunyai satu kekayaan, yaitu Arya Dana atau kekayaan Arya. Apa sih kekayaan Arya itu? Ada 7 kekayaan yang dikatakan Sang Buddha bisa membuat orang sukses. Dijelaskan Sang Buddha dalam Sankitadana Sutta Anguttara Nikaya. Seseorang yang memiliki kekayaan Arya, kemanapun ia pergi, kekayaan selalu mengikuti. Dan kemanapun orang itu pergi, akan memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Kekayaan ini tidak bisa dicuri oleh siapapun, tidak bisa hancur seperti kekayaan materi yang bisa hancur kapan saja dan bisa rusak. Lain halnya dengan kekayaan Arya ini, kekayaan yang kita peroleh dari diri kita sendiri, tidak bisa dicuri oleh orang lain. Nah, kekayaan Arya ini ada 7 bagian. Yang pertama adalah sada atau keyakinan. Dalam hal ini, sangat penting bagi seseorang untuk mempunyai keyakinan. Namun, bukan keyakinan yang membuta. Maksudnya, kalau kita yakin terhadap sesuatu, kita harus tahu itu yakin terhadap apa dan bagaimana. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk percaya begitu saja. Justru beliau mengajak kita untuk datang, lihat, dan buktikan sendiri, atau biasa kita sebut dengan ehipassiko, datang dan buktikan. Yang kedua adalah sila atau tingkah laku. Nah, tingkah laku ini sangat penting untuk kita dan juga untuk orang lain. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, pasti orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Tingkah laku ini
bisa melalui tubuh jasmani, ucapan, dan juga pikiran. Contoh dari tubuh jasmani adalah ketika kita membantu sesama yang membutuhkan, dan tingkah laku melalui ucapan itu kita bisa lebih sopan terhadap orang tua, orang yang lebih dewasa dari kita, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, itulah orang lain akan memperlakukan kita sebaliknya. Ketika seseorang mempunyai sifat yang baik, maka akan timbul kedamaian dan juga keamanan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah iri atau malu untuk berbuat jahat. Yang disebut kekayaan mulia itu adalah malu untuk melakukan tindakan kejahatan, malu untuk membunuh, malu untuk mencuri, malu untuk berkata kasar atau berbohong, dan juga sebagainya. Malu dalam hal ini bukan malu seperti dalam pandangan umum ya, misalkan malu untuk ngomong sama orang yang baru kita kenal, atau malu menyapa orang lain yang baru saja kita kenal, bukan seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang keempat ada otapa, takut akibat perbuatan baik. Nah, yang di atas tadi iri, malu berbuat baik. Dan yang ini adalah otapa, takut akibat perbuatan yang maksudnya yang di atas tadi iri, malu untuk berbuat jahat, dan ini otapa, malu, takut akan akibat perbuatan yang jahat. Jika kita sudah menanamkan iri dalam diri kita atau malu berbuat jahat, pastinya kita juga sudah takut akibat dari perbuatan jahat tersebut. Maka penting untuk menanamkan iri dan juga otapa dalam diri masing-masing agar kita tidak melakukan perbuatan yang jahat. Mengapa kita harus takut untuk berbuat jahat? Karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Apa yang kita perbuat itulah nanti yang menjadi karma kita. Jika kita berbuat jahat, pastinya kita akan menanam karma buruk yang banyak. Akan lebih baik jika kita menanam karma baik. Kita berbuat baik yang banyak agar kita mendapatkan karma baik yang banyak. Nah, yang kelima ini ada bahu saca atau banyak pengetahuan tentang dhamma. Nah, sekarang ini sudah nggak susah lagi ya untuk kita belajar dhamma. Kita bisa langsung datang ke wihara, kita membaca buku-buku yang ada di wihara tentang dhamma. Kita bisa membaca parita, berdana ke wihara, berbuat kebaikan untuk kita mempelajari dhamma lebih dalam. Tetapi di zaman sekarang ini lagi masa pandemi, kita bisa belajar dhamma lewat internet karena semua sudah ada di internet. Kita mau cari apapun itu sudah ada di internet. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ada alasan kalau kita pandemi ini tidak bisa belajar dhamma, itu salah besar ya. Karena kita bisa belajar dhamma di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yang keenam ada jaga atau kedermawanan. Kedermawanan ini seperti kita memberikan materi kepada orang yang membutuhkan. Seperti kita berdana kepada orang yang membutuhkan, itu dimaksud dengan kedermawanan. Yang ketujuh, yang terakhir ini adalah panya atau kebijaksanaan. Sulit mencari orang yang bijaksana pada masa yang sekarang. Sulit sekali untuk menjadi tauladan bagi umat manusia karena kebanyakan orang cenderung mencari kekayaan materi daripada kekayaan batin atau
kekayaan tadi yang saya jelaskan. Orang yang bijaksana minimal bisa dan mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebagai umat Buddha, akan lebih baik jika kita mengkondisikan kebijaksanaan itu bisa muncul dalam diri kita. Sang Buddha menjelaskan ada 3 cara untuk mengembangkan kebijaksanaan. Yang pertama adalah mengembangkan kebijaksanaan dengan cara mendengar dan belajar Dhamma. Seperti yang tadi, belajar Dhamma dan mendengarkan Dhamma itu bisa di mana saja dan kapan saja. Yang kedua adalah penyelidikan, penelitian, kemudian diserap dengan pengertian yang benar. Dan yang ketiga ada mengembangkan kebijaksanaan dengan Vipassana Bhavana atau bermeditasi dengan objek Vipassana. Nah, dari 7 yang saya sampaikan tentang kekayaan Arya ini, sudah berapa sih yang ada dalam diri kita? Hendaknya kita selalu menanamkan 7 kekayaan Arya yang Buddha jelaskan. Bukan hanya mengejar kekayaan materi saja. Meskipun miskin harta, jika ia memiliki ketujuh faktor ini, maka ia dinyatakan oleh Sang Buddha, ia adalah orang yang kaya, hidupnya penuh dengan kebajikan, berguna bagi makhluk lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.